portofolio digital. Dikarenakan nanti selama 6 bulan Ibu Bapak melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak, diharapkan selama itu Ibu Bapak punya semacam portofolio, semacam publikasi diri atau profil diri yang menggambarkan Ibu Bapak selama 6 bulan. Gitu ya. Ini nanti contohnya ada di grup ya, kayaknya sudah di-share dulu ya. Belum. Di grupnya masing-masing. Ya. Masalahnya grup saya sudah di-share belum ya? Belum Pak, belum Pak. Ternyata di grup saya sendiri belum. Iya. Beneran ternyata. Iya beneran belum Pak. Grup Bapak di sini Pak. Sabar, tapi sabar kita, sabar. Biasa Bu, mementingkan orang lain sih. Kayak cuma kemana diri kan? Oke Bapak Ibu, itu link yang saya berikan adalah contoh gitu ya, contoh punya saya selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Sebenarnya saya sendiri punya website, cuma website saya lagi down, tidak bisa diakses, hanya bisa di halaman depannya saja. Jadi saya contohkan yang saya buat pakai Google Sheet. Tapi memang dari kementerian atau dari pendidikan guru penggerak diharapkan pakai yang Google Sheet aja. Kenapa? Karena gratis. Suka yang gratis ya? Oh, ada yang gratis salam. Kalau ada yang gratis kenapa yang berbayar? Kita buat portofolio kayak gitu Oke, Pak. portofolio digital ini sebenarnya lebih ke apa ya? Gambaran tentang profil dan kegiatan kita selama 6 bulan ini. Nah, diharapkan Bapak Ibu itu bisa menceritakan ke dalam sebuah publikasi digital, baik melalui media sosial Bapak Ibu maupun menggunakan website. Nah, di Google Site itu sebuah website tapi yang bisa kita gunakan secara gratis, tidak harus berbayar. Nah, Bapak Ibu sekalian, harapannya juga sebenarnya pada saat kita membuat portofolio digital ini, semua kegiatan kita terpublikasi. Jadi bukan hanya kita saja yang tahu, tapi orang lain tahu. Supaya apa? Supaya ya tergerak juga untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Karena sebenarnya kegiatan ini bukan tujuan utama jadi kepala sekolah kan gitu ya. Tapi kegiatannya supaya kita punya wawasan baru tentang bagaimana pembelajaran di abad 21 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, portofolio digital itu setidaknya berisi seperti ini. Ya, tapi nanti boleh Bapak Ibu modifikasi seperti apa. Tapi setidaknya ada profil guru penggeraknya. Jadi Bapak Ibu punya profil diri, profil dirinya seperti apa. Boleh menceritakan apa ya, dari wajah gitu secara singkat. Atau mau lengkap juga boleh, tapi dengan memperhatikan, mohon maaf Ibu Bapak, karena kita ini sudah di era digital, jadi tetap memperhatikan keamanan data digital kita. Ibu Bapak yang nggak usah mempublikasikan hal-hal yang terlalu detail, sampai misalnya nomor induk nomor induk kepegawaiannya, atau misalnya nomor induk kependudukan nggak perlu di-share. Kenapa? Karena itu hal yang sensitif dan bisa merugikan kita ini. Jadi cukuplah yang singkat-singkat aja. Kemudian ada artefak aksi nyata. Aksi nyata di sini yang diutamakan adalah aksi nyata pada saat kita mengikuti kegiatan guru penggerak. Nanti Ibu Bapak ada membuat aksi nyata di setiap modulnya. Nah, itu yang Bapak Ibu bisa kumpulkan untuk dijadikan sebuah artefak, gitu ya. Jadi semacam apa ya, sejarahnya Ibu Bapak membuat sebuah aksi nyata. Kemudian ada juga bisa ditambahkan publikasi. Nah, publikasi ini terkait dengan misalnya karyanya Bapak Ibu atau publikasi yang lain ya, bisa dokumentasi dan sebagainya. Bisa juga sertifikatnya Ibu Bapak. Misalnya nanti sudah dapat sertifikat guru penggerak, nah itu mau tampilkan boleh. Atau misalnya Ibu Bapak punya sertifikat yang menunjukkan kompetensinya Ibu Bapak, itu juga boleh. Nah gitu. Jadi selama
selama kegiatan bergerak ini sebisa mungkin yang dulunya ibu bapak mohon maaf nggak punya apa-apa ya, itu punya hasil nyata, kemudian punya sertifikat dan lain sebagainya, itu bisa dipublikasi. Biar orang tahu kalau ternyata setelah mengikuti kegiatan bergerak ini ada perubahannya, ada perubahan baik dan kompetensinya juga baik. Ya. Nah, ada beberapa item yang tidak perlu dicantumkan, ya, diantaranya informasi dasar PPGP yang dapat dilihat pada website resmi, jadi nggak perlu juga, ya. Kemudian karya yang bukan merupakan hasil kita sendiri. Jadi misalnya punya teman gitu ya, dia taruh di website, terus ngakunya ini karya saya gitu kan. Jadi plagiat atau misalnya malah mempublikasikan punya orang lain. Terus foto-foto pribadi yang tidak berhubungan dengan peran penipu. Jadi kalau foto ibu bapak yang tadi suka selfie siapa? Selfie gitu kalau selfie di acara bapak karya oke, nggak masalah kan, itu rame-rame. Tapi kalau misalnya ibu selfie di pantai gitu kan, ya nggak masalah. Ya. Oke, sudah sampai di situ. Kita lihat contoh dulu ya, ibu bapak. Masya Allah, tabarakallah. Ada sekolah saya. Oke Bapak Ibu, ini adalah contoh portofolio digital yang menggunakan Google Site punya saya. Dari atas ini ada nama sendiri gitu ya. Jadi jangan nama orang lain gitu. Atau kalau anak jangan nama bapaknya. Ini adalah menu dari website kita. Jadi ada beradanya, nah profilnya. Oke, ini profil. Nah ini tadi saya bilang profil diri ibu bapak silahkan. Nanti ada apa ya? Kalau saya bilang tidak. Ya, saya fotografer gitu. Saya fotografer. Kebetulan di sekolah itu ada studio gitu. Jadi kalau mau foto seperti apapun udah siap. Gitu. Mau foto sendiri boleh, mau foto yang mau motret siswa saya atau teman saya juga bisa. Jadi ya fotonya. Oke, ini contoh dari profil saya gitu ya. Nah, ini yang sekiranya bisa kita publikasikan. Ya. Kemudian kalau ibu bapak mau menampilkan sertifikat gitu, kegiatan apa yang sudah ibu bapak ikuti, kemudian boleh dipublikasikan. Nah, ini silakan. Kalau ini Iya, nggak mau. ya, nggak mau sombong kan? Iya. Alasannya. Oke, yang dimaksud dengan artefak itu seperti ini Bapak Ibu. Ini saya contohkan tiga modul yang ada aksi nyatanya. Di modul 1.4 itu ada budaya positif. Jadi kita membuat aksi nyata budaya positif. Nanti ibu bapak juga akan membuat seperti itu. Kemudian ibu bapak bisa sharing dengan teman-teman. Nah, sharing itu bisa dijadikan aksi nyata. Presentasinya bisa dijadikan aksi nyata. Hasil sharingnya bisa dijadikan aksi nyata. Kemudian ada program unggulan. Nah, nanti di modul 3.2 ibu bapak akan membuat sebuah program unggulan. Mungkin gini ya, saya disclaimer dulu. Program ini bukan dalam arti program komputer ya Bapak Ibu. Karena biasanya disebutkan program itu udah pikiran harus bikin program komputer nih kan? Enggak. Jadi program itu rencana Bapak Ibu ke depannya mau buat seperti apa. Gitu. Jadi kita sudah punya rencana. Kalau saya lulus jadi DP, jadi guru penggerak, saya punya program seperti apa. Nah, itu yang nanti ibu bapak bisa lakukan. Nah, itu program unggulan dan program yang berbeda pada murid itu mirip-mirip gitu. Bahkan bisa sama. Itu
Itu modul 3.2 dan 3.3. Ya. Itu contohnya. Aksi nyata yang lain, ibu bapak bisa menampilkan apa yang sudah ibu bapak lakukan selama kegiatan guru penggerak, mungkin berbagi dengan teman-teman yang lain dan lain sebagainya. Ini bisa dimasukkan gitu. Nah kebetulan ini beberapa rekaman video pada saat latihan. Jadi saya masukkan itu sebagai aksi nyata saya di luar modul 1.1 sampai 3.3. Tapi ini sudah berupa aksi nyata juga. Oke, lanjut lagi. Nah, kita juga bisa memberikan dokumentasi, menyampaikan dokumentasi. Saya gabungin dalam satu menu, namanya unduhan. Boleh orang di sana. Nah, ini dokumentasi. Dokumentasi saya yang alhamdulillah agak rapi gitu. Dari rekaman di YouTube gitu sampai dokumentasi foto itu komplit gitu. Jadi dari lokakarya 1 sampai lokakarya yang lainnya itu ada. Nah ini selama kegiatan saya gitu. Selama kegiatan kami semuanya, dan ibu bapak juga seperti ini. Nah ini ada nanti budaya positif. Ini yang saya tadi sampaikan. Ini adalah rekaman pada saat saya berbagi dengan teman-teman tentang budaya positif, gitu ya. Nah, ini. Nah, berbagi di mana? Saya berbaginya pas di MGMP, gitu. Jadi nggak harus yang gede-gede, nggak harus. Kita cukup teman-teman di sekolah atau di MGMP itu bisa kita berbagi sekali. Nah, ini budaya positif tentang keyakinan kelas. Nah ini contohnya ibu bapak tentang budaya positif. Ini adalah aksi nyata nantinya. Nah tadi itu presentasinya dan ini adalah video pada saat kegiatan aksi nyata. Nah ini dokumentasi ini juga bisa ibu bapak lihat di berada depan. Saya sampaikan beberapa foto gitu ya. Seperti ini dokumentasinya. Nah ini pada saat lokakarya kami itu lokakarya orientasinya ini masih online Bapak Ibu. Ini rame-rame di sini acara di. Jadi tidak seperti ini. Kami melaksanakan lokakarya orientasi itu secara daring. Jadi tidak langsung kelihatan ketemu Bapak Ibu. Nanti ketemu sama Bapak Ibu yang lain itu baru di lokakarya 1. Nah ini lokakarya 1. Kemudian ini waktu penyampaian program unggulan dan ini lokakarya 7. Jadi lokakarya 7 itu panen hasil belajar seperti apa ya, termasuk jadi salah satunya program unggulan. Nah karya yang kita bisa sampaikan ke dalam website kita atau Google Sheet kita bisa seperti ini. Ini saya contohkan dua. Dari program unggulan itu jadi sebuah praktek baik. Nah, ini publikasi kita bisa mempublikasikan apa yang sudah kita buat selama kegiatan guru penggerak. Ya. Kemudian kalau ada umpan balik dari teman-teman, kebetulan ini umpan balik yang saya masukkan, itu boleh dimasukkan juga dari teman-teman. Nah, itu ibu bapak caranya, isinya. Sekarang caranya. Atau ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut? Langsung caranya. Sampai jam 6 ya Bapak Ibu. Nanti pada saat pendampingan individu pertama, ibu bapak akan salah satunya membuat portofolio digital. Jadi teman-teman yang pengajar praktik, ya, setelah dari sini ibu bapak membuat portofolio digital, teman-teman akan melihat seperti apa sih portofolio digital ibu bapak yang sudah ibu bapak buat. Gitu. Walaupun menunya aja nggak apa-apa. Yang penting udah jadi menunya. Oke, izin saya report ya, biar nanti mungkin bisa di-share.
Oke, langkah pertama. Begini. Oke, Iya. untuk membuat Google Site kita bisa menggunakan akun belajar.id dan memang disarankan pakai akun belajar.id. Ini kebetulan saya udah login pakai akun belajar.id, ya, Bapak Ibu. Ini akun saya, Bapak bisa lihat. Kemudian dari titik 9 yang ada di sini, Ibu buka menu Site. Nah, Coba ya tuh, coba. dari sekian CGP yang ada di sini, adakah yang belum pernah buka Google Site? Saya. Enggak, kalau tadi sudah selesai ya. Saya belum pernah. Oke, Bapak Ibu. Nah, buatnya itu mudah sebenarnya, ya, karena semuanya berbahasa Indonesia. Kemudian kita bisa menggunakan template yang ada, atau kita mau buat baru dari nol, gitu. Kalau nggak mau ribet, pilih template aja, gitu ya. Pilih template, nanti yang mana, nanti juga bisa dirubah template yang ada. Nah, ini ada beberapa template yang ada, Bapak Ibu, dan ini adalah yang di bawah ini adalah situs yang pernah kita buat, gitu. Website yang pernah kita buat sendiri akan ada di situ. Oke, kita mulai dari template aja ya, yang mudah. Kita buat template dulu. Salah satunya portofolio. Nah, ini portofolio. Ibu Bapak tinggal pilih portofolio, diklik. Masih loading. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan secara singkat tentang Ibu Bapak, gitu ya. Nah, Ibu Bapak kita perhatikan di bagian atas ya. Di bagian atas ini bentuknya apa namanya? Ini nama template-nya. Nanti bisa diganti. Nah, ini Ibu Bapak di bagian atas ganti dengan namanya Ibu Bapak. Dari mana? Di sini. Nah, saya menuliskan nama saya sendiri. Boleh, misalnya portofolio Bapak Herlandi atau portofolio siapa, atau misalnya nama aja boleh. Atau misalnya mau tuliskan CGP angkatan 11 loh misalnya. Nah, itu boleh. Di bagian nama ya, Bapak Ibu. Ini akan jadi judul websitenya Ibu Bapak. Nama ini akan jadi bagian dari judulnya website Ibu Bapak. Oke, sudah? Fontnya boleh diganti, silakan. Suka font yang seperti apa boleh diganti. Kalau Ibu Bapak punya logo, gitu ya, boleh dimasukkan. Misalnya saya punya logo, ini saya akan masukkan logo saya, ya. Saya upload logo, cari dulu logonya ada di mana ya. Saya ingin menambahkan logo, bisa saya bikin logo seperti ini misalnya, seperti ini. Atau foto yang Ibu Bapak jadi logo, gitu. Tapi jangan fotonya kecil ya, nggak kelihatan nanti. Iya, macam gaya. Gitu. Kapan lagi gaya ya? Oke, saya pakai yang ini misalnya. Ya. Kalau sudah, klik open. Nah, ini logonya jadi seperti ini, kecil memang, gitu ya. Nah, kita diminta untuk menambahkan logo alternatif. Apa logo alternatifnya? Kita bisa pakai icon dan sebagainya, ya. Atau bisa kita abaikan juga nggak apa-apa. Iya, benar. Ini kalau ditutup, ini sudah ada logonya. Nah, logo itu sebaiknya foto ukuran 1:1. 1:1 itu kotak. Oh, kotak. Jangan yang panjang, vertikal, horizontal. Jadi nanti bisa gepeng. Nah, Ibu Bapak bisa bikin 1:1. Mohon izin Pak, nanya Pak. Ya, silakan. Itu punya Bapak itu dia di lingkaran Pak. Punya saya kok
persegi begini apa? Oh iya. karena saya sudah bikin sudah terlalu banyak. Ini Bapak Ibu, ini saya contohin. Memang saya udah create si logo tadi bentuknya seperti ini. Nah, ini ada foto-fotonya banyak. Nah, ini mau bikin seperti ini boleh gitu kan? Mau bikin seperti ini bisa. Jadi memang kreativitas kita dalam membuat foto. Jadi jangan pakai foto atau misalnya Bapak bisa bikin ini, tapi ya jadinya kotak gitu. Iya, tahu gitu. Ya. Bisa. Mau coba udah punya Canva? Kita langsung praktek Ini yang namanya Canva. Benar kan yang ini? Yang enam ya Bapak Ibu ya berapnya. Kalau di Canva, Ibu Bapak kan pakai akunnya Belajar ID ya? Udah gratis itu. Pada saat ingin buat foto kotak, itu Ibu Bapak bikin ukuran desain khusus. Di sini ada ukuran khusus. Mana ya? Oh ya, sorry Mbak ya. Ini ukuran khusus 1:1. Ya, 1:1 itu berarti misalnya ukurannya 1000 pixel kali 1000 pixel. Ini kalau kegedean, mau yang agak kecil dikit bisa pakai 500 pixel kali 500 pixel. Karena ini logo aja ya, kecuali memang untuk warnanya. Oke, sudah. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian Ibu Bapak buka elemen. Di elemen, Ibu Bapak cari frame yang bentuknya bulat. Cari frame. Nih. Nah, ini Bapak Ibu klik di sini atau Ibu Bapak bisa tuliskan, diklik, ini jadi bulat. Usahakan kotaknya bulatnya itu full atau kecil dikit nggak apa-apa. Nah, ini usahakan juga berada di tengah. Jadi posisinya harus di tengah-tengah. Nah, ini ya. Kalau sudah, Ibu Bapak upload fotonya Ibu Bapak yang tadi ada backgroundnya itu. Misalnya saya pakai foto ini ya, yang saya upload ini, saya upload seperti ini, saya tarik seperti ini ya. Kita bisa menghilangkan backgroundnya atau mau ini dimasukkan aja Pak, Bapak Ibu dimasukkan di sini. Ya. Jadi dimasukkan, ditarik gitu ya, ditarik aja. Ini Ibu Bapak tarik ke dalam sini aja geser, ya otomatis sudah membulat. Mau ada lingkaran putihnya atau lingkaran warnanya boleh. Ini tinggal diklik. Ini ada apa ya namanya outline ya. Nah, Ibu Bapak tinggal mau ketebalannya seberapa. Nah, mau warnanya apa? Nah, seperti ini. Ini kalau sudah Ibu Bapak download ya, download atau unduh dalam bentuk PNG, tapi latar belakang yang transparan, gitu ya. Bentar saya coba pulkan dikit si frame-nya. Saya bikinkan full dikit frame-nya. Oke. Posisinya di tengah. Nah, kalau sudah saya unduh. Oke, unduh. Transparan ya, background transparan supaya nanti bulat ini hanya bulat doang, yang kotaknya ini enggak. Unduh. Oke, ini lagi proses dulu. Nyimpannya di mana? Tergantung Ibu Bapak sendiri. Misalnya saya taruh aja di My Picture.
namanya ibu bapak boleh tutup. Ya, ibu bapak bisa ganti gambar ini dengan gambarnya yang tadi ibu bapak sudah buat. Adanya tadi di picture, bentuknya gini. Oh. Upload. Udah jadi kan ibu bapak. Atau perlu diulang lagi? Nggak usah. Karena ada rekamannya. Nggak usah. Insya Allah ada rekamannya nanti saya share. Ya. Kita bagi. Iya ya Pak. Yang penting udah tahu bukanya di Google Iya. Site-nya itu kan nanti tinggal di. Oke. Nanti dipelajari. Iya. Nah, lanjut ya ibu bapak. Setelah kita bikin nama dan logo, lanjut ke sini. Nah, ini yang tadi saya bilang, bikin menunya aja dulu, isinya belakangan aja nggak apa-apa. Nah, ini gimana cara buatnya? Ibu bapak di sini ada keterangan ya bapak ibu, sisipan, halaman dan tema. Nah, kita masuk ke bagian halaman. Nah, halaman. Nah, halaman yang ada di sini itu akan sama dengan halaman yang ada di sini. Ya, daftar halaman yang ada di sini itu sama dengan daftar menu yang ada di sini. Kalau kita rubah di sini pasti otomatis berubah. Kita perlunya apa aja tadi? Misalnya ada profil, ibu bapak bisa klik di sini, tambah halaman, ya. Tambah halaman. Halaman Halaman diklik. baru. Halaman Oke. baru. Tulis profil. Profil diri boleh, profil aja boleh. Kalau sudah selesai, nah, ini ibu bapak sudah berada di halaman profil. Ingat ya, ini tebal dikit ya bapak ibu. Dan ini tanda warnanya beda dengan yang lain. Tandanya ini kita sedang berada di halaman profilnya. Nah, karena kita sedang berada di halaman profilnya, kita tinggal edit nih. Caranya gimana? Klik sisipkan, ibu bapak, klik kotak teks, tulis profil diri misalnya, atau profil nama bapak ibu, atau kalau saya tulisnya tentang Bambang Herlani misalnya. Jangan nulisnya tentang saya. Kalau nanti di searching di Google daftarnya. Oh, Tentang tentang saya pakai yang- nama. Tapi kalau ibu bapak mencari Bambang Herlani itu bisa. Contoh. Kayaknya teman-teman di Google tuh nggak mau Google kita tulis. Saya mau cari nih Bambang. Saya cari di sini. Oke. Ini salah satu bentuk branding diri. Bagaimana kita bisa menampilkan di halaman pertamanya Google pakai nama sendiri, misalnya seperti ini. Oke, Bapak Ibu, setelah kita menuliskan nama kita, karena ini adalah bagian dari judul, ini bagian dari judul ya Bapak Ibu. Jangan pilih teks normal. Ibu bapak bisa pilih judul 1 atau judul yang bagian 2. Ini judul atau judul? Judul yang paling atas itu adalah judul utama, dan yang kedua itu judul yang bagian kedua. Nah, biasanya kalau saya di halaman pertama sekali di beranda tadi, saya pakai yang pertama, judul. Tapi kalau sudah halaman berikutnya, saya pakai judul yang kedua. Kenapa? Biar nanti mesin pencari itu membedakan mana halaman pertama, mana halaman kedua. Kalau sudah, saya tebelin. Tadi kalau yang suka jenis huruf macam-macam ya ini ada pilihannya, silakan. Ya. Sudah. Ini judulnya. Berarti ibu bapak bikin isinya. Bikin isinya misalnya ibu bapak ingin ada foto, kemudian ada teks gitu. Bukan teks doang. Berarti ibu bapak pilih nih bagian yang di sini. Mana yang ibu bapak mau tampilin? Nah, saya mau pilih ini ya. Konten ini. Oke. Nah, di sini ini ibu bapak bisa upload foto, di sebelahnya ibu bapak bisa
upload tulisan seperti tadi. Ibu udah belum bikin. Enggak, baru mau. Oke, upload foto dari mana? Nah, itulah gunanya kita punya drive, entah itu Google Drive atau OneDrive dan sebagainya. Kalau disuruh nyari foto, nggak perlu bingung, tinggal ambil dari drive. Drive. Oh iya. Nah, Drive. ini Bapak Ibu, ini folder saya nih. Saya kasih lihat ya. Tahu lah. Ada dokumen pribadi, ada foto diri. Nah, ini nggak usah nyari bingung-bingung. Saya tinggal cari di folder diri. Siapa di foto diri? Mau foto yang seperti apa yang mau dibuat mau ditampilin? Ini yang foto tadi ya. Udah. Nah, ini potong. Jadi ini udah. Nah, tulis teksnya di sini. Nah, karena ini ada bagian dua bagian, sorry. Ada dua bagian. Ibu bapak bisa naruh di dari atas atau sebelah bawah. Biasanya ini untuk hidungnya, ini untuk isinya. Saya coba copy dari website saya yang tadi satu aja ya. Mana tadi? Di sini ada tentang saya. Nah, misalnya saya ambil begini. Oke, dari sini. Selanjutnya saya taruh. Jadi ibu bapak udah punya teks lah. Nah, ini saya pindah nih, yang ini saya pindah aja. Jadi nggak usah ada dua judul, tapi judul yang bagian ini saya ambil, saya pindahkan ke sini. Ya. Yang ini ibu bapak boleh buang aja nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ibu bapak bisa buat menu yang lain. Caranya gimana? Kembali ke halaman. Bikin apa? Artepak. Oke. Nah, ini bagian tadi. Pakai ibu bapak apa aja? Nanti punya senjata banyak kan? Ya. Nah, ditulis nih. Nah, bagian ini kalau ingin menulis ulang, mau menyisipkan, ibu bisa buka sisipkan. Pilih kotak teks. Nah, ini misalnya tempat aksi nyata. Oke, kita ganti dengan judul yang ini dua, kita beli. Ya. Apa aja aksi nyatanya? Ternyata aksi nyatanya bukan dalam bentuk teks, tapi dalam bentuk file. Ibu bapak bisa bikin pilihan ini. Nah, pilih bentuk yang ini. Mau 2, mau 3, mau 4, terserah. Saya pilih yang 2 aja misalnya. Ini adalah gambarnya atau isinya. Saya contoh ngambil dari Google Drive ya. Jadi nggak usah nyari-nyari gitu. Dari Google Drive. Ini folder bergerak saya. Ini folder tugas saya. Kemudian tugas aksi nyata itu ada di modul 1.4. Ada, tinggal diklik double, muncul, kasih judul, misalnya budaya positif ya. Oke, kalau mau dikasih keterangan tambahan di bawah boleh. Lanjut sebelahnya, saya mau ngambil aksi nyata saya dalam bentuk program unggulan. Ada juga di folder guru penggerak, di bagian tugas, kemudian modul 3.2. Oke, ini program unggulan. Tulis saja program unggulan. Nah, jadi sebenarnya dari sini yang utama adalah bagaimana kita melakukan manajemen file dengan baik. Jadi ada suatu waktu ibu bapak mau ngupload apa ya itu nggak usah nyari di mana kemarin ya, gitu. Sudah ada. Oke, sudah atau aksi nyata sudah dibuat. Gitu. Nah,
lanjut lagi, ya bikin lagi. Dan ini Bapak Ibu boleh bikin menunya dulu kosongan nggak apa-apa. Nggak harus ada langsung isi, ada langsung isi enggak. Tadi mintanya apa aja? Ada profil, ada apa? Ya aksi nyata ya. Kemudian publikasi. Nah, ini yang tentang ini mau saya ganti nih. Nah, tentang ini mau saya ganti. Gimana caranya? Ini saya hapusin aja nih. Yang tentang ini saya hapusin, ya. Ini tinggal delete aja, di sini ada tombol keranjang kan. Ya. Nah, ini klik. Ya. Jangan nanti punya ibu bapak sudah banyak klik tombol keranjangnya. Nah, ini sendiri. Oke, ini sudah. Nah, saya ganti nih tentang ini. Saya ganti dengan tadi publikasi. Ini ada rename, mengganti nama. Nah ini, diklik double aja ya Bapak Ibu. Jadi diklik tentangnya, baru diklik double di tulisan tentang. Saya ganti misalnya publikasi. Enter. Udah jadi menu publikasi. Yang satunya yang halaman ini saya ganti dengan misalnya umpan balik. Udah, yang ini isinya diganti. Nah ini mau diganti dengan tulisan boleh. Nah, yang lainnya dihapuskan aja. Nah, nanti tinggal isi dengan yang isiannya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mohon maaf nih, mungkin tadi saya kelewat. Ada yang tadi bertanya, tampilan saya kok beda, ya nggak sama. Iya. Ya. Di Google Sites, Ya. waktu ibu bapak mau buat, ternyata nggak sama nih ya, nggak ada yang ini. Coba buka ini, galeri saya. Ada saya. Nah, galeri template ada brosur, ada dasar-dasar, yang lain. Ini punya orang yang dipublikasikan ya. Ada kelas, ini ada ini. Nah, ada yang umum ya Bapak Ibu. Kalau kita pakai akun belajar, di sini masih ada dua pilihan, kementerian sama umum. Ibu Bapak pilih yang umum saja. Nah ini. Ada yang Bapak Ibu? Ada. Portfolio. Ada. Ada. Portfolio ya. Ada portfolionya. Ya, itu. Ini juga ada portfolio siswa, boleh, kayak gitu boleh. Ada yang lain, banyak nih Bapak Ibu. Ada proyek dan sebagainya. Nah, ada Kalau mau proyek. cantik-cantik ini boleh. Ya. Backgroundnya mau dikasih warna-warni juga silahkan. Tapi yang perlu Ibu Bapak ingat, website itu sebisa mungkin ringan, gitu ya. Supaya apa? Supaya orang pada saat berkunjung ke website Ibu Bapak itu senang, loadingnya cepat, tidak nunggu lama. Ya, contoh kita sendiri lah. Kalau kita misalnya berkunjung ke website orang, ini nggak loadingnya nggak selesai nih, pasti kan tinggalkan aja langsung ya sama. Kita juga gitu. Jadi usahakan website kita juga bisa mudah dibuka. Gimana supaya mudah dibuka? Filenya jangan terlalu besar-besar. Gitu. Kayak fotonya itu yang kecil-kecil aja. Bapak Ibu download dari WA, itu udah mengecil kan kapasitasnya. Nah itu bisa lebih baik. Oke. Ya, nanti kalau pada akhirnya setelah website ini jadi, dia tidak akan bisa dilihat oleh orang lain kalau Ibu Bapak tidak publikasikan. Iya. Masih bisa kita lanjut edit-editan. Benar banget. Jadi nanti kalau sudah dipublikasikan, kita juga masih bisa edit. Tapi kalau tidak dipublikasikan, ya nggak bisa terbuka oleh orang lain. Ya, oke. Ini saya publikasikan dulu. Klik publikasi untuk bisa disimpan. Untuk bisa dilihat. Diklik publikasi. Kasih nama yang jelas ya Bapak Ibu. Nah,
ini alamat website. Usahakan tidak menggunakan spasi. Memang usahakan harus tidak menggunakan spasi. Kalau mau terpisah, gunakan underscore atau tanda minus tadi. Nah, ini nanti jadi seperti ini. Kemudian ini di menu kelola, di bagian menu kelola, jangan cuma kementerian. Nanti yang bisa lihat cuma sama akun belajar aja, orang lain nggak bisa. Kita harus bisa ganti ini. Kementeriannya kita ganti dengan publik. Oke. Sudah? Kalau sudah, ini tinggal yang di atas juga ya, yang perlihatkan ini kita siapa saja yang memiliki linknya. Oke. Nah, kalau sudah selesai, setelah selesai, ibu bapak minta mesin mesin telusuri publik untuk tidak menampil. Ini kalau websitenya nggak mau dilihat orang lain ya, nggak bisa dicari. Ini dihilangkan. Tapi kalau ibu bapak ingin dicari tadi, ketik pemakaian lagi ketemunya Google Search, ini harus dihilangkan catatan. Jadi ini adalah mesin pencarinya tidak akan melihat kita. Gitu. Nah, jadi ini tidak usah dicantek. Kalau sudah, publikasikan. Yang kita kasih lihat ke orang yang mana? Jangan yang ininya ya Bapak Ibu ya. Nah ini linknya, kita klik lihat. Yang kita publikasikan atau yang kita berikan ke orang lain adalah alamat ini. Ini kalau dibuka di web di browser lain, misalnya ibu bapak buka punya browser yang lain, X misalnya, saya taruh di sini. Nah, saya terbukanya seperti ini. Oke, sudah selesai. Publikasikanlah website ini ke orang lain. Diklik profil, ada isinya. Diklik apa, ada isinya. Dan dia tidak terlihat seperti orang sedang mengedit. Kalau ini hanya untuk halaman yang sedang kita lakukan atau yang sedang kita edit, orang lain tidak melihat. Mungkin itu sementara tentang membuat portofolio digital. Waktu kita panjang 6 bulan untuk membuatnya, tenang dulu Bapak ya. Tapi nanti di PI pertama kita akan lihat seberapa yang sudah Ibu buat, Ibu bawa buat. Oke, saya rasa itu dulu dari saya, mudah-mudahan berkenan. Nanti setelah ini rekodnya akan saya share